Shalom warga kerajaan, tanpa terasa maka kita hampir menyelesaikan yaitu perjalanan kita doa puasa Daniel yang berdasarkan dari kitab Rut selama hampir sudah 16 hari ya kalau dengan sekarang ya. Maka ayat pokok kita ada dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Tetapi khususnya ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, multiplied, akan pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bukan cuma ginosko tapi epiginosko, pengenalan yang sangat dalam. Tetapi ayat pertama ditunjukkan bahwa bersama-sama dengan para rasul, bersama dengan Simon Petrus, bersama dengan rasul-rasul yang lain, Yohanes, kita menerima iman yang kualitasnya sama. Wow, renungkan itu. Banyak orang yang cuma ikut agama menganggap Simon Petrus itu jauh di atas kita. Salah satu gereja yang sangat terkenal itu jempol kakinya kan patungnya terbuat daripada perunggu, itu dicium sampai habis, saudara. Tetapi firman Allah mengatakan tentu saja kita lebih percaya the word of God, right? Maka kita memperoleh iman yang kualitasnya sama. Sehingga kita bisa mengalami Tuhan benar-benar. Ya, karena itu kita akan mengalami grace and peace. Shalom. Karena apa? Pengenalan kita akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bukan cuma di dalam kita membaca Alkitab selama 1 tahun ini, tetapi juga di dalam melaksanakan, melakukan firman. Kita tidak akan ngerti firman sebelum melakukannya. Ya, kita tidak akan pernah punya pengenalan sampai epiginosko kalau kita tidak melakukan firman. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Orang yang bijak yang membangun rumah di atas batu karang itu yang mendengar, mengerti dan melakukannya. Dalam ayat ketiga ditambah lagi oleh kuasa ilahinya dia menganugerahkan hidup ini karena anugerah, karena kasih karunia. Segala sesuatu, perhatikan di situ, segala sesuatu yang berguna supaya kita bisa hidup benar, hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ditambah lagi ayat keempat, saudara ya. Firman Allah berkata, Dia juga menganugerahkan janji-janji. Apa yang kita harapkan di dalam tahun ini dan sampai tahun-tahun menjelang kedatangan Tuhan? Janjinya itu yang berharga sangat besar. Supaya kita bisa ngalami ini, kodrat ilahi. Dan terluput akan hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Cuma ada 2 pilihan, menyembah Mamon atau menyembah Tuhan. Dan kalau apa yang terjadi kalau ada yang keuangan yang hilang, benda yang hilang, dan kita jadi stres, artinya dewa atau Tuhan yang kita sembah itu, Mamon itu divaluasi kan. Tetapi kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Jadi terimalah iman yang luar biasa, yang sama nilainya dengan para rasul. Lalu kemudian makin kita mendalam dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita akan hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam janji-janji yang sangat luar biasa dan berharga. 42 tahun saya ikut Tuhan. Dan benar-benar janjinya tidak ada yang meleset, saudara. Apa yang Dia janjikan pasti Dia genapi. God is not a man. Karena itu jangan lupa, setiap kali ada tantangan katakan Emmanuel, God is with me and God is among us, inside us and among us and with me. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya bahwa hari ini kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, sebab Tuhan Yesus selalu baik bagi kita semua. Amin. Saatnya kita datang di hadapan Tuhan, mari kita satukan hati. Kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Allah kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Buat penyertaan Tuhan yang kami rasakan hari ke sehari. Hingga hari ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh meninggikan Engkau. Kami boleh memasyurkan Engkau Tuhan.
Kami bersyukur buat setiap rahmat anugerah-Mu yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan saat hari ini, biar kiranya kami lebih lagi mempermuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Biar hati kami, jiwa kami, tubuh kami meninggikan Engkau, bersukacita di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mungkin sedang beribadah online. Tuhan, Kau memberkati di dalam nama Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam keadaan lemah Kau berikan kekuatan baru dalam nama Yesus. Dan biar kiranya hari ini Tuhan ada kemenangan yang terjadi. Hari ini Tuhan ada kesembuhan yang terjadi. Hari ini Tuhan ada kelepasan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau. Hanya bersama-Mu Tuhan. Hanya bersama-Mu Yesus. Kami boleh meninggikan Kau lebih lagi. Hanya bersama-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bersama kita katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih lagi bersama katakan, Engkau baik Tuhan, Engkau selalu ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih.
akan jemaat bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, hanya bersamamu Tuhan. Kami boleh melewati Tuhan setiap tantangan demi tantangan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari kita sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, sebab Dia Allah yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan, bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya.
katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Yeay. Sebab Dia Allah yang baik. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Bersama katakan, hey, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku berserah sebab Dia hilangkanku. Hey, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hilangkan. Bersama-sama Dia hilangkanku. Hey, Dia hilangkanku. Oh, Dia hilangkanku. Ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Oh, Dia hilangkanku. Oh, Dia hilangkanku. Ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Dia hilangkanku. Dia hilangkanku. Oh, Dia hilangkanku. Ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Oh, Dia hilangkanku. Oh, Dia hilangkanku. Ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Haleluya. Yeay, boleh berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yang bergirang sore hari ini boleh lambaikan tangan dengan saya. Hey. Bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Hey, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Bersama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Hey! Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Hey, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk
segala-galanya. Jadi luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Hey, haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami mau selalu meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kebaikan-Mu luar biasa mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan
Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat kasih karunia-Mu Tuhan. Buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Your finished work at the cross, Lord. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu sepanjang tahun 2021 dan perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun multiply grace, Lord. Tahun perlipat gandaan kasih karunia, perlipat gandaan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar itu hanya adalah isi hati-Mu, pesan-Mu Tuhan. Dan perintah-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami mau berkati tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus beracara seluas-luasnya. Sehingga jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, melawat setiap kami, menjamah setiap kami dibebaskan, kami dimenangkan, kami dikuatkan, dan kami dilepaskan. Terima kasih Roh Kudus, sekali lagi seluas-luasnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, selamat hari Minggu. Apa kabar? Asik. Kita sudah melewati tahun 2021. Kita percaya kita bisa melewati hanya dengan penyertaan Tuhan, hanya dengan kebaikan Tuhan, hanya dengan perlindungan dan berkat Tuhan semata. Namun tahun 2022 ada suatu yang lebih menggairahkan lagi kalau menurut saya. Para penatua kita berdoa dan mendapatkan tema untuk tahun 2022, The Year of Multiply Grace. Tahun perlipat gandaan kasih karunia. Dan dibagi beberapa bulan, dibagi berapa quarter, berapa per bulan. Kita lihat di bulan ini, bulan Januari, temanya Chosen by King. Artinya dipilih oleh sang raja. Bukan sekedar raja kecil, raja lenong, atau raja ketoprak. Tapi sang raja, raja segala raja. Kita baca di Galatia 1 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Tetapi waktu Ia yang telah memiliki aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Di Galatia ini dibilang bahwa Ia, Yahweh, telah memilih kita sejak dalam kandungan ibu kita dan memanggil kita oleh kasih karunia-Nya. Nah, kita perjelas lagi who and when. Who, siapa dan kapan. Di Efesus 1 ayat 4 kita baca bersama-sama. Sebab di dalam Dia, Yahweh telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sekali lagi saya tekankan, Yahweh telah memilih kita, kapan? Sebelum dunia dijadikan. Kalau tadi di Galatia bilangnya sejak kandungan ibuku. Tapi di sini dinyatakan, bahkan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Mungkin buat kita gak masuk akal, tapi ketika kita mencerna, buat saya ini satu hal yang sangat amat luar biasa. Sebelum dunia dijadikan, bukannya ketika ayah ibu kita menikah, ketika kita dalam kandungan ibu kita, tapi sebelum dunia dijadikan. Jadi pasti ada rencana Tuhan yang dahsyat, luar biasa, sehingga Tuhan memilih kita. Dan kebayang gak sih, raja segala raja,
Tuhan segala Tuhan, itu sudah memilih kita. Kalau di dalam konteks sekarang, kalau misalnya Pak Presiden Joko Widodo memilih Bapak Ibu untuk jadi teman makannya aja dalam satu malam. Satu hal yang berharga apa enggak? Satu hal yang luar biasa bukan? Ini Pak Presiden Jokowi yang manusia biasa yang paling mentok jabatannya 10 tahun. Tapi kalau raja, segala raja, Tuhan segala Tuhan sudah memilih kita, itu satu hal yang jauh lebih luar biasa lagi. Oke. Lalu kita nanya, gimana dan apa? Ya. Di Efesus 1 ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi bagaimana caranya? Dalam kasih Tuhan, dalam kasih Kristus, kita telah ditentukan. Buat apa? Untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Tadi contoh yang tadi ya. Jadi teman makan ya, jadi dinner companion. Jadi teman makan malamnya Pak Jokowi aja kita sudah bangga. Kita akan foto, kita pajang di Facebook, di Instagram, di TikTok, di TokTok, di status WA, di mana-mana. Kalau perlu di jidat kita tempelin gitu fotonya. Kenapa? Saking bangganya buat teman makan malam. Tetapi kita dijadikan anak-anaknya oleh Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Raja. Perbandingannya kan sangat luar biasa, sangat berbeda jauh. Dan apa yang kita bangga gak sih? Kita cek, kita bangga gak sih? Kita bilang bangga, haleluya. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, apakah kita bangga? Kita cek masing-masing nanti. Oke, lalu dan why? Kenapa? Jawabannya di Efesus 1 ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Jadi kita diangkat jadi anaknya bukan supaya kita gaya-gayaan, sombong-sombongan, tapi ada satu hal yang sedang Tuhan siapkan buat kita. Ini dari sini kita akan beralih ke satu kisah di Alkitab, kisah nyata di Alkitab, yang akan membuktikan, yang akan menunjukkan bahwa Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita dan punya rencana yang indah buat kita. Ini ada cerita namanya King's Boat, perahu sang raja. Kita baca di Lukas 5 ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata,
Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian pula Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kita melihat di sini ada yang namanya divine collaboration. Divine collaboration itu terjadi, saya terjemah ya, divine collaboration, kolaborasi ilahi. Kolaborasi ilahi atau divine collaboration itu terjadi ketika creator, sang pencipta, itu berkolaborasi dengan ciptaannya. Kita mundurin dikit. Sip. Kita baca di Lukas lagi, kita telah sedikit demi sedikit di ayat 3, di ayat 2. Ia, atau dalam hal ini Yesus, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan lainnya telah turun dan sedang basuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Di ayat 3 ini kita berhenti dulu. Jadi Tuhan Yesus sedang di tepi pantai, sebenarnya tepi danau ini, danau. Dan ngelihat ada 2 perahu dan orang banyak mengikuti dia. Lalu Tuhan Yesus menaiki perahu yang sedang ditambatkan. Aneh gak? Aneh gak? Tuhan Yesus naik ke perahu, aneh gak? Enggak ya? Sebentar, kita telah lagi. Kalau kita ke Pasir Putih, tiba-tiba menaiki perahu sang nelayan, salah satu nelayan yang lagi bersihin jalanya, kira-kira diomelin gak? Aneh gak kira-kira? Iya bakal diomelin. Pak, Bu, Om, Tante, Mas, Mbak, turun, jangan naik di perahu saya. Saya baru pulang capek, lagi dibersihin. Dan kita lihat di sana juga ada berapa perahu? 2 perahu. Ada 2 perahu dan kita tahu ini awal-awal pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya melayani ketika menjelma sebagai manusia berapa tahun? 3,5 tahun. Dalam 3,5 tahun ada banyak hal yang harus dilakukan. Kira-kira bisa gak Tuhan melakukan mukjizat demi mukjizat? Ini baru Tuhan Yesus baru muncul sekitar mungkin dalam hitungan minggu atau bulan setelah dia dibaptis dan dicobai di padang gurun. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, karena kan baru mulai pelayanan dan belum banyak orang yang tahu, Tuhan Yesus butuh perahu gak? Butuh? Enggak. Ingat Tuhan Yesus bisa jalan di atas air? Bayangin. Ketika banyak orang-orang yang ngikutin dia, Tuhan Yesus gak naik perahu. Tapi Tuhan Yesus moonwalk. Se-asik. Moonwalk ke danau atau ke pantai atau ke air itu. Lalu berdiri dengan ngambang. Lebih banyak gak orang yang tertarik? Lebih dong, lebih kelihatan gak super powernya? Tuhan Yesus butuh perahu si Simon gak? Enggak. Tuhan, ingat ya, Tuhan Yesus adalah firman, dan setiap ciptaan dijadikan oleh firman.
perahu itu dibuatnya dari kayu. Zaman dulu kayu, kalau sekarang fiberglass. Atau plastik atau karet. Kayu itu, pohon itu yang bikin manusia atau Tuhan? Itu punya Tuhan juga, bukan punya si Simon sebenarnya. Tapi diizinkan naik, lalu oleh Yesus dia menyuruh. Kalau di bahasa Inggris bukan menyuruh. He asked Simon, bertanya, Mon, dorongin dong perahunya. Di ayat selanjutnya kita tahu bahwa Simon ini setelah berlayar. Ya, berlayar itu semalam-malaman menangkap ikan dan nggak ada hasil. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian capek semalaman, hasilnya nggak ada, bete gak kira-kira? Lemes gak? Bukan hanya capek fisik, juga capek mental. Karena setiap nelayan ketika dia berlayar, dia harus punya modal dulu. Betul Pak Yohanes ya? Solarnya kalau zaman sekarang, esnya, makanannya, supply buat pekerjanya, belum upah pekerjanya. Tapi ketika nggak dapat hasil, itu pasti lemes. Tapi tetap didorong oleh Simon, sehingga Yesus bisa duduk di atas perahu itu dan mengajar untuk banyak orang. Kita lihat di sini bahwa satu hal yang harus kita lakukan untuk melihat divine collaboration, yaitu creator collaborate with creation, yang mana kita harus ingat sekali lagi bahwa creator itu nggak butuh creationnya sebenarnya. Yang pertama di Lukas 5 ayat 3, intinya adalah izinkan Tuhan naik ke perahu kita dan menggunakan perahu kita. Apa sih perahu kita? Perahunya Simon perahu kapal pesiar tah? Bukan. Perahu nelayan. Perahu nelayan bukan nelayan besar. Dulu ayah saya ada perahu penangkap ikan, lebarnya mungkin sekitar 3-4 meteran, panjangnya mungkin 9 meteran, cukup enggak terlalu besar, tapi dari Muara Angke di Jakarta itu bisa berlayar hingga ke Lampung. Jadi cukup lah untuk menangkap ikan. Tapi perahunya si Simon bukan perahu yang besar, makanya perahu danau dan nggak dapat ikan. Perahunya kira-kira wangi apa bau? Bau perahu ikan ya, bukan kapal pesiar ya, bukannya bukannya speedboat yang orang buat jalan-jalan atau buat kebut-kebutan gitu atau buat party itu bukan, tapi kapal nelayan. Siapa kita? Kalau Tuhan mau melibatkan kita, Tuhan mau berkolaborasi dengan kita, menggunakan perahu kita. Saya agak mikir, kenapa si Simon? Kebayang nggak? Itu kan tadi ada 2 perahu ya. Kalau si Simon bilang, nggak boleh. Tuhan Yesus bisa naik ke perahu satu lagi nggak? Bisa. Kalau nggak dikasih juga, bisa nggak? Kayak saya tadi bilang, moonwalk ke danau atau ke laut itu, jalan lebih keren bakalan, lebih spektakuler, lebih epic kalau anak-anak sekarang bilang.
Tapi Tuhan gak gitu. Tuhan gunain perahu yang bau, yang kecil, yang bekas malam-malaman, yang mungkin ada gompal-gompalnya, bopak-bopaknya, mungkin ada bocornya, mungkin ada lapuknya. Tapi Tuhan mau gunain itu. Bisa aja dia tinggal berfirman, jadilah perahu, bisa. Jadilah terang aja bisa. Apalagi cuma itu, bisa. Tapi Tuhan mau gunain kita. Dan Simon ini siapa sih? Kenapa Tuhan pilih Simon? Kalau saya terus terang nggak bisa memberikan alasan kenapa Tuhan memilih Simon. Saya bisa memberikan alasan kenapa agar Tuhan tidak memilih Simon. Simon orangnya temperamental. Ingat ya, di cerita selanjutnya, Simon orangnya temperamental. So tahu, berangasan, keras. Kalau nggak keras mah nggak mungkin motong kupingnya salah satu rombongannya orang Romawi ketika malam Tuhan Yesus mau ditangkap. Ini orang nggak layak lah. Kenapa Tuhan pilih dia? Kenapa nggak Tuhan pilih murid-muridnya itu seperti dokter dan tabib seperti si Lukas semua, yang orang-orang keren, orang-orang terpandang. Pasti ketika ada pelayanan lebih terpandang dong. Dan kalau Tuhan Yesus capek, nggak usah mengadakan mukjizat, diperiksa aja sama Lukas. Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3. Dan berikutnya. Tapi kenapa pilih Simon? Di sini kita lihat bahwa Tuhan menghargai kita. Tuhan butuh perahunya gak sih? Tuhan butuh Simon gak sih? Enggak, Tuhan gak butuh Simon. Kalau saya lihat, Simon yang butuh Tuhan. Bukan Tuhan butuh perahunya. Tuhan gak butuh perahunya Simon. Tuhan tahu perahunya Simon butuh Tuhan. Tuhan tahu kenapa Tuhan mau pakai kita. Karena Tuhan tahu Tuhan mau berkati kita. Tuhan mau berkati kita di hidupnya. Dalam hidup kita. Kalau kita mikir, saya terus terang suka mikir, saya sangat amat gak layak. Saya belum lulusan sekolah teologi ya. Banyak hal yang menurut saya gak pantas. Menurut saya perahu saya terlalu kecil. Menurut saya perahu saya bocor. Menurut saya perahu saya gompal. Menurut saya perahu saya catnya udah luntur. Udah jelek, bau, gak pantas. Kayunya lapuk. Tapi kenapa sih Tuhan mau pakai saya? Ya kita lihat. Dari situ aja ketika Tuhan memilih kita. Dari ribuan, ratusan, jutaan, ratusan ribu, miliaran orang, Tuhan memilih Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Memilih kita. Kalau kita renungkan itu, ya gimana ya? Kalau kita membandingkan dengan orang lain, nggak ada habisnya dan kita akan mundur dan kita akan minder. Atau kita akan sombong. Oh saya pinter, oh saya hebat. Tapi ketika kita sadar, perahu kita aja loh, kayunya Tuhan yang ciptain. Ketika Tuhan mau berfirman untuk jadi untuk jadi boat bisa. Perahu kita, itu saya pikir satu hal yang sangat romantis. Itulah kasih Tuhan buat kita. Jadi sekali lagi, izinkan Tuhan naik dan gunakan perahumu. Sebesar apapun perahumu, apapun keadaan perahumu, izinkan Tuhan. Perahu apa sih? Bicara apa sih? Talenta kita. Karunia-karunia kita, kebisaan kita. Mungkin usaha kita, tenaga kita, waktu kita, apapun itu. Tuhan mau berkolaborasi, Tuhan mau berpartner dengan kita. Satu hal yang kehormatan yang sangat luar biasa.
Lalu yang kedua, Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, Tuhan, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ada kata-kata yang menarik di sini. Simon bilang, Guru. Beberapa saat sebelum kejadian ini, ternyata Tuhan Yesus sudah ada di sekitaran situ dan menyembuhkan ibu mertua dari Simon. Dan menyembuhkan sakit penyakit ibu mertua dari Simon. Sehingga Simon ini agak-agak tahu, agak-agak ngerti bahwa ini adalah guru, adalah penyembuh. Tapi Simon belum mengalami. Bukankah kita dahulu mengenal Yesus dari apa kata orang dan belum mengalaminya? Tapi ketika kita rendah hati, peka dan taat akan tuntunan Tuhan, hal yang luar biasa itu akan kita alami. Mukjizat yang kata orang dulu itu akan kita alami dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara sekalian. Rendah hati, peka, dan taat. Kita tahu semua bahwa Simon adalah keturunan dari nelayan. Zaman dulu profesi itu adalah profesi warisan. Jadi diajarin, belum ada sekolah seperti zaman sekarang. Jadi punya anak yang sudah bisa mandiri sedikit, sudah kuat, pasti diajak, dilatih. Jadi ini bahkan kakeknya, kongconya mungkin ini nelayan juga. Dan kalau Simon nggak tinggalin juga jadi nelayan. Dan kita tahu di sini dia nelayan ulung. Dia rendah hati sama Tuhan untuk taat. Dia nggak bilang sama Tuhan, Tuhan saya nelayan loh Tuhan, guru saya nelayan loh. Kamu itu cuma rabi, kamu itu cuma guru, cuma belajar Taurat, ngajar Taurat. Udahlah nggak usah ikut-ikut dah, ini urusan saya. Maka tadi saya bilang, rendah hati, peka dan taat akan tuntunan Tuhan. Kunci untuk mengalami the year of multiply grace ini, rendah hati, peka, taat akan tuntunan Tuhan. Kenapa multiply grace? Multiply grace itu ada dan nyata. Mukjizat itu ada, nyata, dan bisa dibilang mukjizat ketika apa? Ketika hal-hal itu nggak mungkin. Hal-hal negatif, sama seperti ini. Kalau ceritanya si Simon itu banyak dapat ikan, perahunya penuh. Lalu sama Tuhan Yesus dipinjem ke dalam lautan, lalu banyak ikannya. Jadi mukjizat gak? Enggak, karena emang banyak ikan di saat itu. Karena emang dia jago. Ada mukjizat itu karena semalaman itu dia gak dapat. Padahal dia nelayan yang ulung. Dan ketika diajak sama Tuhan Yesus ke tengah laut, danau besar makanya dibilang laut, itu bukannya waktu yang tepat buat nangkap ikan, itu udah agak siang. Ada gitu orang mancing siang-siang? Nggak ada, nggak mungkin. Maka disautin sama Simon, guru telah sepanjangan malam nih. Lu nih jamnya udah telat nih, konyol nih. Tapi karena engkau yang nyuruh, saya berangkat juga. Pesan saya buat Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu, saudara sekalian berada, tahun 2022 enggak mesti tahun yang tenang. Belum tentu tahun yang tenang. Banyak beberapa hamba Tuhan bilang tahun ini adalah tahun yang banyak
tahun yang stagnan, ada hal-hal yang kurang enak terjadi. Tapi karena janji Tuhan the year of multiply grace, kita nggak peduli itu. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan divine collaboration-nya dengan kita. Sehingga ada mukjizat di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Setiap aspek. Dalam setiap aspek yang membutuhkan jamahan Tuhan. Sertakan Tuhan. Lalu di berikutnya, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini ketika sudah berlayar dan Tuhan Yesus sudah menunjukkan di mana harus menebar jala dan menghasilkan ikan banyak. Oleh Simon itu ngasih isyarat. Dan ketika ikan itu banyak, Simon itu memanggil kawan-kawannya untuk dapat ikan juga. Saya rasa ini juga salah satu pesan Tuhan buat kita. Di tahun multiply grace ini, di tahun perlipat gandaan kasih karunia, ketika waktu Tuhan untuk kita memanen tiba, ingat untuk bagi berkat kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Misal tokonya rame sekali, mau diambil semua sampai nggak tidur 2 hari, 3 hari, 2 minggu, 3 minggu. Yang ada bukan berkat, kena lever yang ada. Di situ kan bilang kan, itunya hampir koyak. Kalau dia serakah, nggak panggil teman-teman, apa yang terjadi? Hilang semua itu ikan. Di sini kita diingatkan untuk apa? Share. Kalau memang itu berkat Tuhan, ketika kita diberkati dan kita membagikan dengan orang lain, itu jadi berlipat ganda, bukan jadi kekurangan. Orang dunia bilang kalau ketika kita memberi, kita berkurang. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ketika kamu memberi, kamu akan diberi lagi. Itu janji Tuhan. Apapun berkat Tuhan, apapun kasih karunia Tuhan buat kita dalam tahun ini pesan saya, bagi berkat Tuhan kepada orang lain. Jangan punya mental kepiting. Ada orang lain mau maju, ditarik, dijatuhin. Enggak. Bapak kita, Tuhan kita, itu God of collaboration. Tuhan dari kolaborasi. Buktinya kan tadi kan, ciptaannya diajak kerjasama. Kita sebagai anak-anaknya pun juga begitu. Ayo kita berkolaborasi dengan orang yang tepat. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jangan mau diambil sendiri. Harus bagi-bagi sehingga berkat Tuhan semakin mengalir lagi buat kita. Oke. Yang keempat, ayat ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kenapa reaksinya seperti ini? Kita harus ingat bahwa dalam Taurat Musa, Tuhan yang luar biasa itu apa ya? His presence is burning. Hadiratnya itu membakar, membinasakan. Ingat ya cerita ketika Musa di sekitaran itu hangus. Dan ya si Simon itu dengar, tahu, diajarkan bahwa kalau ada Tuhan harus menjauh karena kamu berdosa.
Tapi puji Tuhan, Yesus turun itu sebagai Tuhan yang menghampiri, sebagai Tuhan yang membangun, sebagai Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menguatkan. Tersungkur di hadapannya ketika kita sudah bertobat, sujud di hadapan Tuhan. Spend time, intimacy time with God. Luangkan waktu-waktu intim dengan Tuhan. Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, ada satu hikmat baru yang Tuhan kasih, ada kekuatan baru yang Tuhan kasih, ada berkat baru yang Tuhan kasih. Amin. Lalu yang 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Lalu kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Apakah sampai di sana? Enggak. Ketika Tuhan memakai hidup kita, Tuhan memakai perahu kita, Tuhan ada dalam perahu kita, Tuhan ada dalam usaha kita, Tuhan ada dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan, studi, apapun yang kita lakukan, keluarga kita, dan kita diberkati, dan kita membagikan kepada orang lain, kita jaga hubungan intim dengan Tuhan, kita harus setia, ikuti Tuhan sampai akhirnya. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang stagnan. Pasti ada level yang Tuhan akan bawa, ada level baru yang Tuhan akan bawa. Dan kita akan menikmati dari satu kemuliaan ke kemuliaan lainnya. Dari satu anugerah ke anugerah yang lebih besar. Dari satu kasih karunia ke kasih karunia yang lebih besar lagi. Haleluya. Excited ya? The year of multiply grace. Tantangan boleh banyak datang, ikan semalaman boleh nggak datang, tapi ketika kita undang Tuhan dalam hidup kita, mukjizat terjadi. Amin. Divine collaboration always creates miracle. Kolaborasi ilahi selalu menghasilkan mukjizat. Enggak pernah enggak. Undang Tuhan. Nantikan mukjizat demi mukjizat sehingga the year of multiply grace itu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Izinkan Tuhan memakai perahumu. Tuhan Yesus berkati. Silakan tim praise and worship boleh naik. Terima kasih Tuhan. Kami mau undang Kau masuk dalam perahu kami. Kami mau undang Kau masuk dalam hidup kami lebih lagi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku. Mungkin perahu kami perahu kecil. Mungkin perahu kami perahu nelayan yang bau, bocor, tua, mungkin lapuk. Tapi kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Raja segala Raja. Ini hidup kami Bapak. Kami mau sambut tahun ini dengan penuh sukacita, dengan penuh iman, dengan penuh ekspektasi bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Bapak. Ini kami Bapak. Kami mau setia, kami mau taat. Sehingga Kau bisa melakukan mukjizat-mukjizat-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga orang-orang merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami menjadi saluran berkat-Mu, kami menjadi saluran kasih-Mu, kami menjadi saluran kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami Bapak yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Akan jadi tahun yang luar biasa. Karena janji-Mu di year of multiply grace itu nyata dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap aspek kehidupan kami, pelayanan,
keluarga, studi, pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan hubungan sosial dengan orang lain. Biar kami hidup dalam tuntunan-Mu Tuhan. Biar kami jadi berkat. Jadi Alkitab yang terbuka buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat Bapak. Kau luar biasa Bapak. Yesus, amin. Engkau sangat baik. Aku ada hari ini Tuhan. Aku ada semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini ya Tuhan. Semua berkat-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, kami sungguh diberkati dengan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Pak Michael Tuhan. Terima kasih untuk pengertian demi pengertian, hikmat demi hikmat. Terima kasih Engkau juga membuka mindset kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kami. Bahwa ada divine collaboration Tuhan. Ada kolaborasi ilahi antara kami dengan Tuhan. Sesungguhnya anugerah itu berbicara. Kami yang tidak layak dilayakkan Tuhan. Kami yang tidak bisa diajak Tuhan untuk bersama-sama. Sungguh kami bersyukur Tuhan yang besar ada dalam kehidupan kami. Kami percaya kami akan bertambah teguh menghadapi tahun 2022 ini. Sekalipun ada banyak tantangan, mungkin tantangan itu akan bertambah besar. Namun kami akan melihat kasih karunia juga akan semakin besar Tuhan nyatakan. Mujizat semakin besar, berkat Tuhan juga semakin besar. Terima kasih, berkati umat-Mu dan berkati hamba firman-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi berkat yang luar biasa hari ini. Terima kasih Bapak, berkati keluarga, istri, anak-anak semuanya, usaha pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan terus nyatakan dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih, kami sungguh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan Tuhan curahkan lebih. Dan ketika kita menikmati perjamuan kudus ini ada kuasa yang mengalir, yaitu kesembuhan, pemulihan terjadi atas kehidupan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kami boleh menikmati perjamuan kudus. Kami percaya Bapa bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, baik yang mengikuti secara onsite maupun secara online. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap umat-Mu Tuhan. Layakkan kami, sebab hari ini kami ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Untuk kami menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Terima kasih, layakkan kami yang melayani maupun yang dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita. Saya percaya ketika kita mengangkat roti ini, kita melihat kebaikan Tuhan melalui karya Kristus di kayu salib. Bahwa Dia berkorban, Dia mati bagi kita, dan Dia lakukan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan, malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mari angkat cawan kita. Dan ketika kita mengangkat cawan ini, saudara melihat darah Yesus tercurah untuk pengampunan dosa kita. Hari ini kita ada bukan karena kebaikan kita, tapi karena ada
Yesus yang berkorban buat kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Demikian firman Tuhan, sesudah itu dia mengucap berkat dan dia berkata, ini adalah darah perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan dan mulai bersyukur, berterima kasih buat anugerah, buat kebaikan Tuhan, buat segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah diselamatkan, kami sudah diberikan kekuatan, baik itu kesehatan, baik itu berkat, baik itu Tuhan sesuatu yang baik dan terbaik dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti perjamuan hari ini Tuhan. Kami percaya ada berkat khusus yang mengalir, atau ada pemulihan, ada janji-janji Tuhan yang akan terus digenapi dalam kehidupan kami. Kami tahu ketika kami menikmati tubuh dan darah Kristus, maka kami sedang menunggal, menyatu dengan Tuhan. Sehingga Kristus ada dalam kehidupan kami, Yesus ada dalam kehidupan kami, yang siap menolong dan menguatkan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Michael Setiawan yang dimana untuk ibadah sore hari ini yang menguatkan dan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak sekeluarga. Saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih. Di mana Engkau terlebih dahulu memberkati setiap kami. Saatnya kami untuk mengembalikan atau mempersembahkan apa yang Tuhan beri untuk setiap kami. Kudus sucikan setiap pemberian atau taburan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan.
saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati lumbung-lumbungmu, keluar masukmu, bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Anak-anakmu akan dipakai Tuhan, masa depan terbaik, terindah, termanis Tuhan sediakan. Bahkan ada hal-hal yang besar di tahun 2022 engkau akan mengalaminya. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.